Selama 9 tahun saya jadi seorang stand up komedian, banyak orang bertanya, banyak orang yang nanya, kamu ngedapetin materi stand up tuh dari mana? Ya saya nggak pernah nyari, jadi saya ngalir aja. Jadi ada yang saya ketemu aneh ya saya jadiin materi. Termasuk pertama kali saya stand up ngebahas tentang kebangkitan kaum KW, itu karena kasusnya kejadian gitu. Jadi saya tuh paling suka berenang. Kita paling suka sekali berenang. Olahraga yang paling gue suka adalah berenang. Karena setidaknya dengan berenang itu olahraga yang menutupi segala hal. Termasuk lu belum pernah lihat orang berenang keringetan kan? Mana ada orang berenang keringetan. Nah di kolam renang itu gue lagi berenang di kolam renang Pasar Festival di Gor Brojo Sumantri. Gue lagi berenang gitu. Terus waktu itu ada cowok 3 orang, mereka tuh yang ngikutin lomba body bagus itu loh, yang six pack gitu kan. Nah mereka berenang bareng gitu. Nah kamu ngol hanya bisa gaya kupu dengan hanya bisa gaya bebas dan gaya dada gitu, gaya ya kan gaya katak lah, padahal itu kan gaya dada. Dah, gue cuma bisa itu gitu. Pas gue lagi mau berenang, mereka bertiga nih, wih semua dengan dengan gaya kupu. Lah setidaknya kan membuat kita yang sekalipun normal melihat orang yang bisa gaya kupu pasti kan terpesona. Nah, gue jadi punya ketetapan, gue pingin belajar gitu gaya kupu. Dah, gue ikutin tetap dengan gaya bebas, mereka gaya kupu. Nah, Bang Mongol udah berhenti di ujung, mereka masih sak gitu kan. Tahu berhenti gitu. Nah, ini menjadi absurd di sebelah Kamongol karena mereka telinganya kan kemasukan air. Kalau cowok normal kemasukan air kan paling dimasukin jari kan, jari telunjuk atau mungkin kelingking gitu, ya kan, air gitu. Ini enggak bro, ini cowok 2 orang yang kemasukan air, dia naruh tangan di kepala dan ininya begini, jadi ngomongnya ada air. Gue langsung masa cowok begitu badan boleh six pack tapi suaranya bindeng, kemungkinan gak normal. Nah dari situlah gue pelajari ini ciri-ciri cowok yang gak normal bagaimana. Kalau cowok normal keringetan dia narik baju, gerah banget. Kalau yang gak normal pasti pakai jari, aduh gerah ya. Jadi itu dapatnya dari ngeliat gitu, ngeliatin. Terus kalau jalan, kalau cowok normal nyender di tembok berhentinya atau di mana aja. Kalau cowok yang gak normal pasti dia jinjit berdirinya, kaki satunya pasti dijinjit kayak ala pos gitu kan. Terus di kolam renang itu banyak hal-hal yang harus kita lihat baik-baik. Khususnya kolam renang Indonesia ya. Kalau kolam renang luar negeri itu udah lebih profesional pengaturannya. Kalau kita di Indonesia enggak bro. Coba lihat orang di kolam renang di Indonesia jarang ke toilet bro. Padahal orang yang berenang lebih dari 2 jam pasti tiap berapa menit ke toilet, iya kan? Tapi orang Indonesia anteng nggak ke toilet. Kenapa? Karena mereka pipis di kolam. Coba lu lihat. Kadang air kolam anget, itu bukan karena dipakein heater, enggak, karena campuran pipis orang di kolam. Jadi buat teman-teman yang sering berenang, usahakan jangan keminum air kolam, itu air pipis nyampur. Terus orang tanya bagaimana kamu ngol buat nyari tahu orang yang di kolam renang pipis? Gampang bro, lihat aja kalau orang lagi, kan di kolam renang kan nggak semuanya orang berenang, banyak kan berendam. Lihat kalau di antara orang di pojok-pojokan itu berendam, ada yang gemet. Itu pasti dia baru habis pipis. Karena orang kalau habis pipis pasti kan? Yang kedua buat nyari tahu dan buat Anda yang suka pipis di kolam renang, biar nggak ketahuan pipis, apa yang harus Anda lakukan? Lu pipisnya sambil jalan bro, jadi airnya nyampur. Karena kalau lu masih usia 14 tahun, masih perjaka, masih perawan, pipis lu sewarna air kolam. Tapi kalau lu udah second, ya kan, udah di atas usia akil balik, otomatis pipis lu cenderung akan ada warnanya bro.
ya kan? Kecuali kolam renang lu butek, ya kan? Jadi pipis sambil jalan lah diubek-ubek begitu, jadi airnya nyampur pipis lu. Dan apa yang nggak boleh lu lakuin di kolam renang? Kentut, bro. Ya, sebisa mungkin lu jangan kentut di kolam. Orang nanya, kenapa kamu nggak boleh kentut di kolam? Karena gue boleh jujur sama lu, bro. Lu boleh kentut gak bau, bro. Tapi kalau kentut di kolam pasti bau. Gue pernah begitu, temen gue kentut. Itu kentutnya dari dalam air bunyi bubuk 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 bubuk. Itu kan membentuk gelembung, nyampe di atas dia pecah. Kentut lu yang gak bau nyampur dengan kaporit bau, jadi bau banget. Jadi jangan pernah kentut di kolam renang, ribet benar. Terus mau nyari cewek, jangan cari di kolam renang, bro. Gak akan menguntungkan hidup lu, serius. Kenapa kalau lu gak boleh nyari cewek di kolam renang? Karena kalau lu berenam 3 jam menciut, bro. Menciut, ecil, iya kan? Jangan, nanti ecil banget. Serius, percaya sama gue udah pernah ngelakuin. Sebelum berenang masih pakai baju renang, wih kelihatan, bro, gede. Pas berenang 2 jam berdiri kelihatan hilang. Jadi minimalis, ciut kena air. Jadi kalau mau nyari pasangan, cari tempat futsal, bro. Karena mayoritas orang-orang yang main futsal katanya sengaja pakai celana dalam, ukurannya harusnya dia biasa pakai S, dia makainya M, dia harus makainya S. Jadi biar gondal gandul. Ya Allah, berdosa. Tapi apalagi ya, materi-materi stand up gue nemunya di mana? Di kejadian nyata gitu. Kayak kita ya, kalau kita meninggalnya karena corona bisa juga. Tetapi sejujurnya meninggal hidup matinya kita ditentukan oleh Tuhan kita, bukan oleh corona. Percaya deh sama gue. Karena kenapa? Setiap manusia punya sisi jorok kok, bro, serius. Joroknya manusia itu beda-beda takarannya. Ada yang jorok banget, ada yang middle, ada yang enggak jorok. Tapi jarang, dari 100 manusia kurang lebih hanya 10% yang enggak jorok. Sisanya jorok. Di mana bukti joroknya? Ngupil. Ya kan? Ngupil tuh harusnya habis ambil langsung buang, langsung selepet. Kita enggak loh, bro. Banyak orang ngupil dipelintir, pakai dilihat lagi, ada yang dicium. Jorok itu, bro. Kedua, ngegaler. Ya kan? Ngegaler tuh garuk ketek itu, atau ngegaruk yang lain. Bro, orang lain yang begitu-begituan tuh nggak mau dipamer, tapi kita ada yang ngegaruknya dipamer. Lagi keringetan, bukan dilap, pasti diapain? Dicium, lumayan. Atau ngambil itu kotoran gigi, nggak dibuang, pasti cium dulu. Yang paling terakhir, ngegaruk di mana, bro? Lubang bool. Di rogo, kemana ngerogo, ya kan? Pasti ujung-ujungnya kemana, bro? Dicium. Jadi sisi joroknya setiap manusia itu ada, tinggal tergantung takarannya kita. Jadi buat teman-teman semuanya, hidup ini menjadi indah, menjadi luar biasa tergantung kita. Karena hidup ini kita yang ngejalanin, tanggung jawab diserahkan Tuhan untuk hidup kita ada di kita. So bagaimana caranya? Kita melakukan hidup ini dengan cara yang lebih bagus, dengan cara yang lebih elegan, dengan cara yang lebih manis, maka hidup kita akan lebih manis ke depan. Gak usah khawatir terhadap apapun juga. Mau corona, gak ada corona, kalau Tuhan bilang pulang pasti pulang, ya kan? Cuman dengan adanya corona mengajarkan kita untuk berhati-hati, untuk mawas diri, bahwa kesehatan ternyata mahal, sakit itu mahal. So jaga diri baik-baik. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye.